Halo semuanya, ini adalah audiobook buku Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 Kurikulum Merdeka, di mana kamu dapat mendengarkan materi pelajaran sambil santai, bahkan cocok untuk menemani kamu sebelum tidur. Jika kamu menyukai audiobook ini, jangan lupa subscribe channel Rahmanihit agar tidak ketinggalan materi pembelajaran lainnya. Mari kita mulai materinya. Tema 1, keluarga awal kehidupan, apersepsi, perhatikan gambar di atas. Apakah kalian melakukan kegiatan menyapu setiap hari? Aktivitas yang dikerjakan berulang kali dapat menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan antara setiap orang dapat berbeda-beda. Misalnya teman-teman kalian yang tinggal bersama keluarga di rumah susun, kompleks perumahan, permukiman padat penduduk, dan tempat lain dapat mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Keluarga tempat kita tinggal bersama merupakan agen komunikasi dan interaksi sosial pertama dalam tumbuh kembang manusia. Sosialisasi mencakup proses pembelajaran mengenai nilai dan norma yang berlaku pada saat berinteraksi. Kebiasaan menyapu halaman, aturan saat bermain dan beribadah, serta bentuk-bentuk kebiasaan kegiatan keseharian lainnya merupakan contoh aturan tidak tertulis yang dibentuk keluarga. Pada tema ini, kalian akan mempelajari mengenai asal-usul keluarga, proses sosialisasi, dan pengaruh interaksi dengan lingkungan sekitar. Sosialisasi ini dapat memengaruhi pembentukan karakter dan gaya hidup. Silakan kalian tuliskan 5 kebiasaan di dalam keluarga berdasarkan tabel di bawah ini. Untuk tugas atau latihan, silakan kamu bisa melihat kembali pada buku pelajarannya. Mari kita lanjutkan. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga, menjelaskan interaksi antar wilayah, menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat, menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. A. Keberadaan diri dan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Kalian pasti pernah merasakan waktu bersama keluarga begitu menggembirakan. Keluarga menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang yang disertai dengan cinta dan kasih sayang. Kalian patut bersyukur hingga saat ini masih bersama keluarga. Bagi sebagian teman-teman kalian, ada juga yang belum mengetahui keluarga inti mereka. Apakah kalian mengetahui dari mana silsilah keluarga kalian berasal? Silakan kalian coba tuliskan silsilah keluarga seperti bagan di bawah di lembar aktivitas 1 halaman 3. Kamu disuruh membuat silsilah keluarga sendiri dari mulai nama kamu, ayah dan ibu kamu sampai kepada kakek dan nenek ayah ibu kamu. Mari kita lanjutkan kembali. Kalian kelak akan menjadi orang tua, kakek, nenek, atau kedudukan keluarga lain yang akan diingat oleh generasi selanjutnya sebagai informasi sejarah. Artinya, kita akan menjadi sejarah bagi generasi berikutnya. Orang tua kita mempunyai cerita hidup masing-masing. Situasi masa lalu yang dialami oleh orang tua dapat menjadi pelajaran berharga untuk kehidupan kalian saat ini. Silsilah keluarga merupakan cerminan dari sejarah. Kata sejarah berasal dari kata syajarah yang bermakna pohon. Silsilah keluarga yang kalian gambarkan sebelumnya seperti pohon yang terus tumbuh dan berkembang melalui lintasan waktu dan berbagai peristiwa. Peristiwa keluarga yang terjadi di masa lalu dapat diamati pada masa sekarang dengan melihat jejak-jejaknya seperti kebiasaan, norma, dan benda-benda peninggalan yang dapat menjadi pedoman untuk hidup kalian saat ini. Lembar aktivitas 2, 1. Coba kalian bertanya kepada kakek, nenek, orang tua,
Atau kakak kalian mengenai bagaimana cerita hidup yang paling menyenangkan semasa hidupnya yang masih diingat? Tuliskan hasilnya di bawah ini. Contoh jawaban, saya mewawancarai nenek saya. Beliau bercerita bahwa momen paling menyenangkan dalam hidupnya adalah ketika seluruh keluarga besar berkumpul merayakan ulang tahun emas pernikahan beliau dan kakek. Saat itu, semua anak, cucu, dan kerabat datang dari berbagai kota. Ada acara makan bersama, pertunjukan musik dari cucu-cucu, dan saling berbagi cerita lucu masa lalu. 2. Jelaskan kehidupan masa lalu dari kenangan orang yang kalian wawancarai mengenai kisah hidupnya. Mengapa hal tersebut menjadi kisah yang menyenangkan? Contoh jawaban, pada masa itu, sekitar 30 tahun lalu, nenek dan kakek masih aktif mengurus usaha kecil-kecilan sambil membesarkan 5 anak. Keterbatasan ekonomi tidak menghalangi kebahagiaan keluarga. Momen ulang tahun emas menjadi istimewa karena seluruh keluarga yang biasanya sibuk akhirnya bisa berkumpul lengkap. Hal ini menyenangkan bagi nenek karena ia merasa semua kerja kerasnya dalam membina keluarga terbayar dengan kehangatan bersama orang-orang tercinta. 3. Coba refleksikan kenangan masa lalu dari orang yang kalian tanyakan, serta tuliskan juga benda apa saja yang menjadi bukti dari kenangan tersebut. Contoh jawaban, kisah ini menunjukkan betapa kebersamaan dan rasa syukur menjadi kunci kebahagiaan meski dalam situasi sederhana. Benda bukti yang masih disimpan nenek adalah album foto berisi dokumentasi acara tersebut, termasuk foto keluarga lengkap, kalung emas, pemberian kakek sebagai hadiah ulang tahun pernikahan, buku tamu yang berisi tanda tangan dan pesan dari kerabat yang hadir. Mari kita lanjutkan kembali. Pengetahuan tentang silsilah keluarga ini menggunakan keterkaitan antara manusia, waktu dan ruang sebagai unsur-unsur sejarah. Kalian dapat merasakan capaian kesuksesan para pendahulu, unsur manusia, pada masa lalu, unsur waktu, dalam kehidupan mereka masing-masing unsur ruang. Peristiwa tersebut dapat mendorong kalian untuk belajar atau sukses lebih baik lagi. Melalui sejarah silsilah keluarga tersebut, kalian dapat memberikan inspirasi, renungan, ataupun keinginan yang kelak kalian rencanakan dan perlu kalian wujudkan. Segala sesuatu yang terjadi pada masa lalu dapat menjadi landasan untuk bertindak di masa sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan kejadian tersebut, manusia merupakan pelaku sejarah yang beraktivitas pada masa lampau. Unsur waktu menggunakan periode berlangsungnya perjalanan kisah manusia tersebut. Unsur ruang dalam sejarah berfungsi menjelaskan lokasi atau tempat di mana aktivitas manusia pada masa lampau. Ruang ini merupakan tempat di bumi dalam bentuk perairan di darat maupun laut, daratan permukaan maupun di dalam bumi yang memengaruhi kehidupan. Berbagai makhluk hidup di bumi menjadi bagian dari ruang. Lembar aktivitas 3, 1. Buatlah jurnal harian selama 1 minggu. Tuliskan seperti tabel berikut di buku tugas kalian 2 peristiwa unik yang dialami dan dianggap penting untuk menggapai cita-cita. 2. Selanjutnya refleksikan langkah-langkah kalian untuk menggapai cita-cita tersebut. A. Apa yang menjadi cita-cita kalian? B. Kapan cita-cita tersebut dapat terwujud? C. Apa saja syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut? D. Bagaimana memenuhi persyaratan tersebut? 3. Presentasikan hasilnya di depan kelas secara berpasangan. B. Mengenal lokasi tempat tinggal. 1. Lokasi. Untuk memahami lokasi, kalian perhatikan gambar peta Indonesia. Kamu bisa lihat di halaman 6.
Mari kita lanjutkan kembali. Lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Lokasi dibedakan menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Contoh, dari lokasi absolut yaitu Indonesia, terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak ini tidak akan berubah selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih menggunakan garis ekuator dan meridian Greenwich. Lokasi relatif merupakan letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, awalnya Kabupaten Tanah Tidung termasuk dalam Provinsi Kalimantan Timur, tetapi saat ini merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, lokasi relatif memiliki pengaruh pada nilai suatu objek. Lokasi di dekat jalan raya memiliki harga tanah yang lebih mahal, tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena suara bising dan bahaya polusi udara dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lokasi yang berkaitan dengan keadaan sekitarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Lembar aktivitas 4, 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 35 orang. 2. Setelah itu, kalian dapat mengunduh aplikasi GPS Essential melalui handphone kalian. 3. Cari alamat tempat tinggal kalian masing-masing melalui GPS. Setelah itu tuliskan hasil pencarian kalian dalam tabel berikut, lokasi absolut dan lokasi relatif. 4. Perhatikan bacaan berikut. Harga tanah di Sedayu Bantul juga melejit gara-gara bandara baru. Harga tanah di sekitar Yogyakarta International Airport, melambung hingga 10 juta per meter persegi. Tidak hanya di dekat bandara baru, harga tanah di Sedayu, Bantul yang dilintasi menuju bandara juga ikut terdongkrak. Euforia megaproyek dirasakan semua sudut hingga yang jauh dari zona bandara. Harga tanah terus menjulang tinggi. Daerah yang sebelum ada proyek pembangunan bandara harga tanahnya 500.000 per meter persegi, sekarang sudah lebih dari 1 juta. Harga kavling rumah di Sedayu dengan luasan 80-100 meter sebelumnya berkisar 150 juta, sekarang sudah mencapai 400 juta. 5. Diskusikanlah dengan kelompok kalian jenis lokasi apa yang memengaruhi kenaikan harga tersebut, mengapa bisa terjadi kenaikan harga lahan di sekitar bandara baru. 6. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. 2. Kondisi wilayah Indonesia. A. Letak dan luas. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1.910.932,37 km persegi dan luas lautan mencapai 8 juta kilometer persegi. Kemenko Maritim 2019. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia seperti 1. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. 2. Memiliki kebudayaan yang beragam, salah satunya bahasa, karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal. 3. Transportasi laut semakin berkembang dan mendapat perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal.
Garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sebagai contoh, Indonesia memiliki letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak letak ini menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia. Penetapan 3 zona waktu seperti sekarang ini dimulai sejak 1 Januari 1988. Penetapan zona waktu tersebut menyebabkan perbedaan waktu beribadah, jam beraktivitas, dan tantangan komunikasi antar zona waktu. Berikut merupakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu di Indonesia. 1. Waktu Indonesia Barat (WIB). Zona waktu ini berdasarkan garis meridian pangkal 105 derajat bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencakup provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. 2. Waktu Indonesia Tengah (WITA). Zona waktu ini didasarkan pada meridian pangkal 120 derajat bujur timur. Cakupan wilayahnya meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. 3. Waktu Indonesia Timur (WIT). Zona waktu yang didasarkan pada meridian pangkal 135 derajat bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencakup provinsi di Pulau Papua dan Maluku. B. Cuaca dan iklim. Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Contoh dari cuaca yaitu suhu udara di Kabupaten Bantul pagi ini mencapai 24 derajat Celcius. Kemarin, Kabupaten Brastagi diguyur hujan deras. Sore ini terjadi hujan lebat disertai angin di Kabupaten Bogor dengan arah angin dari selatan dan kecepatan mencapai 25 km per jam. Contoh iklim yaitu Indonesia beriklim tropis. Pada tahun 2017, suhu udara rata-rata di Yogyakarta yaitu 26,05 derajat Celcius dan rata-rata curah hujan terjadi pada bulan November sebanyak 692,50 mm kubik. Indonesia memiliki iklim tropis yang terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Oktober hingga Maret, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April hingga September. Arus angin yang banyak mengandung uap air bergerak dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama di wilayah bagian barat. Semakin ke timur, curah hujan semakin rendah karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara, angin, dan hujan. Iklim berpengaruh dalam kehidupan manusia seperti pada sektor pertanian.
Tanaman tropis memiliki banyak varietas yang kaya akan hidrat arang, terutama tanaman bahan makanan pokok. Berikut pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman. 1. Penyinaran matahari. Penyinaran matahari adalah lamanya matahari bersinar cerah yang dihitung dari matahari terbit hingga terbenam. Lamanya penyinaran matahari dapat memengaruhi fotosintesis tanaman dan dapat meningkatkan suhu udara. 2. Suhu. Suhu merupakan derajat panas atau dingin yang diukur dengan skala tertentu. Pengaruh suhu terhadap tanaman yaitu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. 3. Kelembaban. Kelembaban udara adalah kemampuan udara dalam mengandung uap air. Tingkat kelembaban udara dipengaruhi oleh kandungan jumlah uap air dalam udara. Pengaruh kelembaban udara terhadap tanaman yaitu membatasi hilangnya air. 4. Angin. Angin adalah pergerakan alami udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Faktor terjadinya angin yaitu perbedaan tekanan atmosfer dari satu tempat dengan tempat lainnya. Pengaruh angin terhadap tanaman yaitu membantu proses penyerbukan secara alami dan mengurangi kadar air. 5. Curah hujan. Curah hujan merupakan intensitas air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akibat kondensasi selama periode waktu tertentu. Pengaruh hujan terhadap tanaman yaitu dapat meningkatkan kadar air dan mengikis tanah. C. Kondisi geologis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Aktivitas ketiga lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Selain dampak negatif, letak geologis Indonesia juga memberikan dampak positif seperti tanah menjadi subur, terutama di kawasan dekat gunung berapi karena banyak mengandung unsur hara, memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Bagian barat Indonesia terdiri dari lempeng yang berasal dari negara-negara Asia sehingga memiliki kesamaan dengan jenis flora dan fauna di Asia. Bagian tengah Indonesia merupakan bagian lempeng Asia Australia sehingga memiliki flora dan fauna peralihan endemik. Sedangkan bagian timur Indonesia termasuk dalam kawasan lempeng Australia sehingga memiliki flora dan fauna serupa dengan yang ada di benua Australia. Memiliki sumber daya mineral yang beragam seperti berbagai jenis batuan, minyak bumi, dan gas alam.
Lembar aktivitas 5, 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. 2. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Selain itu, negara kita terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta memiliki relief dan topografi yang kompleks. Jelaskan peluang dan tantangan letak geografis Indonesia. 3. Perhatikan bacaan berikut. Kondisi geologis Indonesia dapat memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif tersebut yaitu Indonesia menjadi negara yang rawan terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Wilayah yang rawan ini merupakan wilayah yang berada dekat dengan jalur pegunungan aktif yang membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang rawan terjadi gempa bumi tektonik karena letaknya yang dekat dengan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2019, wilayah yang terdampak paling parah akibat gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 adalah Kabupaten Bantul. Jumlah korban jiwa meninggal sebanyak 4,141 jiwa, sebanyak 208.991 unit rumah rusak ringan hingga berat. Sektor pendidikan juga terdampak akibat bencana tersebut. Jumlah sekolah yang hancur sebanyak 197 sekolah dan 765 sekolah dalam kondisi rusak ringan hingga berat. 4. Sebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi. 3. Pemahaman lokasi melalui peta. A. Komponen peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Prihandito mendefinisikan peta sebagai penyajian grafis bentuk ruang dan hubungan keruangan berbagai perwujudan yang diwakili. Pembuatan peta memerlukan pengetahuan khusus mengenai penggambaran permukaan bumi yang biasa disebut ilmu kartografi. Dan orang yang ahli membuat peta dinamakan kartografer. 1. Judul peta. Judul peta merupakan identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar dalam peta. Penulisan judul diletakkan di bagian tengah atas untuk memudahkan pengguna dalam membaca peta. 2. Skala peta. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala terdiri dari 3 jenis, yaitu skala numerik, skala verbal, dan skala grafis. Skala numerik merupakan skala yang dinyatakan dengan angka pecahan seperti 1:100.000. Skala verbal merupakan skala yang menunjukkan jarak inci di peta sesuai jumlah mil di lapangan seperti 1 inch to 4 mile, yang berarti 1 inci di peta mewakili 4 mil jarak sebenarnya di lapangan. Skala grafis merupakan skala yang ditunjukkan dengan garis atau grafik. Skala tersebut menyatakan bahwa setiap 1 cm pada peta mewakili 2 km pada jarak sebenarnya. Perhitungan skala
dapat dilakukan dengan rumus A. Membandingkan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. B. Membandingkan dengan peta lain yang telah diketahui skalanya. Untuk mengetahui lebih lanjut contohnya, silahkan cek gambar pada halaman 17 dan 18. 3. Simbol peta. Simbol peta mewakili objek sebenarnya di lapangan. Berikut merupakan jenis-jenis simbol yang ada di peta. A. Simbol titik. Digunakan untuk menandai tempat atau data personal. Contoh, ibu kota kabupaten. B. Simbol garis. Digunakan untuk menggambarkan kenampakan yang berhubungan dengan jarak. Contoh, rel kereta api sungai. C. Simbol area. Digunakan untuk menggambarkan objek yang memiliki luas tertentu. Contoh rawa, danau. 4. Warna peta. Warna peta menggambarkan kenampakan yang ada di peta. Berikut merupakan warna yang biasa digunakan untuk menggambarkan berbagai kenampakan dalam peta. Biru, perairan, daerah dingin. Kuning, gurun, dataran tinggi, vegetasi yang kering. Hijau, hutan, dataran rendah, vegetasi. Coklat, daerah perbukitan. Kontur, merah, gunung api, kota, jalan protokol. Hitam, batas wilayah. 5. Legenda. Legenda merupakan keterangan simbol-simbol yang ada dalam peta untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan menginterpretasikan peta. Letak legenda berada di sisi kanan atau kiri bagian bawah peta. 6. Orientasi. Orientasi adalah arah mata angin yang menunjukkan arah utara, barat, selatan, dan timur daerah yang digambar. 7. Sumber dan tahun pembuatan. Sumber dan tahun pembuatan menunjukkan informasi kepada pembaca mengenai sumber data yang digunakan dan tahun pembuatan peta. Lembar aktivitas 6. 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 35 orang. 2. Perhatikan peta Kabupaten Bantul berikut ini. 3. Setiap kelompok mengidentifikasi komponen peta yang terdapat dalam peta Kabupaten Bantul. 4. Tulis hasil diskusi kelompok kalian mengenai komponen peta yang terdapat dalam peta Kabupaten Bantul pada tabel berikut. 5. Menurut kelompok kalian, bagaimana suatu peta dapat dikatakan baik? 6. Mengapa dalam peta perlu mencantumkan komponen-komponen peta? 7. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. B. Fungsi peta. Pembuatan peta ditujukan untuk mempermudah pengguna dalam mencari informasi. Informasi yang didapat ini bisa digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan. Berikut merupakan fungsi peta. 1. Menunjukkan letak suatu tempat dengan tempat lainnya di permukaan bumi. 2. Menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah. 3. Menampilkan bentuk objek di permukaan bumi, misalnya bentuk benua dan negara. 4. Menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. 5. Memudahkan suatu pekerjaan seperti untuk perencanaan bangunan jalan. Seiring perkembangan teknologi,
Peta tidak hanya berwujud dalam bentuk kertas, tetapi juga digital. Berbagai sektor telah memanfaatkannya dalam rangka menunjang usahanya. Tanpa disadari, kalian juga telah memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dimanfaatkan untuk 1. Pengembangan transportasi berbasis online. Sebelum adanya transportasi berbasis online, pengguna transportasi publik harus mencari dan mendatangi langsung untuk memesannya. Selain itu, pengguna juga harus bernegosiasi dengan pemilik transportasi untuk menyepakati harga. Ini membutuhkan waktu lebih lama. Adanya transportasi berbasis online dapat memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menemukan transportasi di sekitarnya dengan tarif yang telah disepakati sesuai aplikasi yang digunakan. 2. Perhitungan estimasi biaya ekspedisi pengiriman barang secara cepat. Salah satu faktor yang memengaruhi biaya pengiriman adalah jarak lokasi pengiriman dengan lokasi tujuan. Perusahaan ekspedisi pengiriman memanfaatkan data jarak untuk mengetahui estimasi biaya pengiriman. Penjual dan pembeli juga tidak perlu datang ke ekspedisi pengiriman untuk menanyakan estimasi biaya pengiriman barang. Penjual dan pembeli dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui aplikasi ekspedisi pengiriman yang digunakan. 3. Perhitungan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan untuk barang sampai pada alamat tujuan. Perkiraan lama waktu pengiriman ini memiliki sistem yang mirip dengan perhitungan estimasi biaya pengiriman. Data jarak, lalu lintas, dan jenis transportasi saling terintegrasi sehingga dapat menghasilkan estimasi waktu pengiriman hingga barang dapat sampai pada alamat tujuan. 4. Memudahkan menemukan alamat tujuan. Ketika memesan makanan secara online melalui aplikasi pemesanan, penggunaan peta digital memudahkan pengemudi driver dalam menemukan restoran yang dituju. Setelah makanan siap diantarkan, pengemudi akan mengantarkan makanan ke alamat pemesan yang juga memanfaatkan peta digital. Selain itu, posisi pengemudi juga dapat terpantau dari layar handphone. Peta digital juga dimanfaatkan sebagai pengganti denah dalam undangan. Penulisan alamat tujuan pada undangan biasanya dilengkapi dengan denah. Seiring perkembangan teknologi, banyak undangan yang dibuat dalam bentuk digital. Alamat tujuan yang dicantumkan dalam undangan digital memanfaatkan peta digital yang dibuat dalam bentuk barcode atau tautan yang akan menghubungkan dengan alamat tujuan. 5. Menyajikan berbagai alternatif jalan yang dapat dipilih agar waktu lebih efisien. Seseorang yang akan menuju lokasi tertentu dapat memilih dari berbagai rute jalan yang disajikan. Kondisi kepadatan lalu lintas juga dapat ditampilkan sehingga pengguna dapat memilih rute yang efisien dan cepat untuk sampai ke tujuan. Lembar aktivitas 7, buatlah gambar denah dari rumah menuju sekolah dengan memperhatikan komponen peta yang dapat dimasukkan dalam gambar tersebut. C. Sosialisasi dalam masyarakat. 1. Sejarah lisan. Untuk memulai pembelajaran materi ini, silakan isi tabel di bawah ini dengan cerita rakyat, dongeng, legenda, atau mitos yang kalian ketahui. Kalian dapat menggunakan sumber dari buku, internet, atau sumber lainnya. Lembar aktivitas 8, di sini kamu buat judul cerita, daerah asal cerita rakyat,
dan hikmah yang kalian dapatkan dari cerita tersebut. Mari lanjutkan pembahasannya kembali. Budaya tradisi lisan telah diturunkan dari masa lalu oleh nenek moyang kalian. Cerita rakyat yang telah kalian tuliskan pada kolom di atas merupakan cerita yang telah dilestarikan secara turun-temurun. Kalian kelak juga akan menurunkan cerita-cerita tersebut kepada anak cucu kalian nanti. Cerita rakyat pada awalnya tidak dibuat untuk anak-anak. Namun, pada abad ke-19, cerita rakyat mulai digunakan sebagai bahan pendidikan bagi anak-anak. Seperti cerita Si Pitung dari Jakarta yang mengajarkan tentang keberanian, tolong-menolong, dan keteguhan. Cerita rakyat yang turun-temurun telah disesuaikan untuk pembaca dan pendengar. Cerita rakyat dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu mitos, myth, legenda, legend, dan dongeng, folk tale. Jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah digolongkan dalam 3 jenis, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda artefak. Sumber tertulis meliputi prasasti, silsilah keluarga dokumen tertulis, surat kabar, buku harian, piagam, babad, dokumen, biografi, jurnal, surat, laporan, notulen rapat, dan sebagainya. Sumber benda dalam sejarah mencakup monumen piramid, masjid, candi, makam, gereja, patung, lukisan, ornamen, relief, gambar-gambar, dan grafis peta, perencanaan kota, sketsa topografis, sidik jari, tabel statistik, dan lain-lain, serta fonografis rekaman suara. Sementara itu, sumber lisan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, kesaksian lisan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah, oral history. Pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah, rekaman dibuat dan ditranskripsikan ke dalam kertas. Sumber lisan yang kedua berupa tradisi lisan, oral tradition, misalnya mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan karena perlu menangkap kenyataan di balik ceritanya yang didukung oleh dokumen seperti arsip atau buku. Mitos adalah cerita yang dianggap benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Legenda merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Dongeng merupakan prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Isi dongeng kebanyakan penuh dengan khayalan. Melalui cerita rakyat, nenek moyang kalian menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka. Sebagai contoh, ketika sudah malam, anak-anak tidak diperbolehkan bermain di luar rumah karena akan diculik oleh hantu. Penjelasan ilmiahnya adalah ketika malam dan suasana gelap, anak-anak akan kesulitan untuk melihat keadaan sekitar. Anak-anak yang bermain dikhawatirkan akan mengalami kecelakaan atau kehilangan arah untuk pulang. Cerita rakyat mempunyai ciri-ciri di antaranya: A. Penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yaitu melalui penuturan dari orang ke orang lain. B. Bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang lama. C.
Cerita rakyat itu ada dengan versi-versi dan perbedaan dari setiap daerah. D. Penciptanya tidak diketahui. E. Mempunyai kegunaan dalam kehidupan. F. Mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika umum. Cerita rakyat memiliki banyak nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti seperti keimanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong-menolong, kerukunan, dan sebagainya. Cerita rakyat daerah Yapen, Papua. Batu Mambroki dan Tindawa, dahulu kala di kampung Mayawana, hiduplah sepasang suami istri bernama Mambroki dan Tindawa. Kehidupan mereka sehari-hari adalah berburu dan bertani. Mambroki membangun rumah di pinggiran pantai dengan bentuk rumah panggung yang dikelilingi pagar berlapis 7. Pagar-pagar tersebut terbuat dari kayu dan bambu. Pada suatu hari, datanglah sekelompok musuh dari daerah Wandamen. Mereka ingin berperang melawan Mambroki dan mencoba mengetahui apakah rumah tersebut berpenghuni atau tidak. Dengan spontan, musuh-musuh ini berkata, "Mayu bero kifa benatone," yang artinya, "Saudaraku, kau tidurkah?" Mambroki langsung membalas, "Yai yenane," yang berarti, "Saya ada, saya tidak tidur." Mendengar suara Mambroki, musuh-musuh ini mulai memotong pagar-pagar yang dibuat oleh Mambroki dan mendekati rumah untuk melakukan penyerangan. Mambroki sudah siap dengan peralatan perangnya dan membiarkan musuh-musuh itu menyerang. Akhirnya, musuh-musuh mulai kehabisan alat perang seperti anak panah dan tombak. Melihat hal itu, Mambroki pun mulai melancarkan serangan balik. Peperangan itu dimenangkan oleh Mambroki dan kemenangannya membuat musuh-musuh tidak ingin berperang melawannya lagi. Mereka berunding dan sepakat untuk kembali ke daerah asal mereka di Wandamen. Kehidupan terus berjalan. Mambroki dan Tindawa semakin tua dan akhirnya mereka meninggal. Jenazah mereka berubah menjadi batu. Sekarang, masyarakat di daerah sekitar percaya bahwa kedua batu itu adalah dewa laut yang menguasai pinggiran pantai. Lembar aktivitas 9. 1. Cari 2 cerita rakyat dari berbagai daerah dan tuliskan cerita rakyat tersebut, baik itu berupa legenda, mitos, atau dongeng. 2. Refleksikan cerita tersebut untuk mengetahui nilai-nilai moral yang terkandung. Kumpulkan hasil tugas tersebut kepada guru untuk dijadikan satu kumpulan cerita rakyat. Mari lanjut ke pembahasan selanjutnya. 2. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. A. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga manusia saling bergantung satu sama lain. B. Manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, kebutuhan manusia yang tidak terbatas mendorong manusia untuk melakukan berbagai cara agar tujuan kebutuhannya dapat terpenuhi. Keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya merupakan perwujudan manusia sebagai makhluk ekonomi.
Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia dibatasi oleh hak-hak orang lain sebagai perwujudan makhluk bermoral. Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, manusia setidaknya memiliki 4 ciri-ciri sebagai berikut. 1. Melakukan tindakan rasional. 2. Fokus pada pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan norma, nilai, atau aturan yang berlaku di masyarakat. 3. Pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan. 4. Sulit merasa puas. 5. Ada preferensi pribadi dalam menentukan aktivitas pemenuhan kebutuhan. Lembar aktivitas 10. 1. Buatlah kelompok yang masing-masing terdiri dari 4-5 orang. 2. Diskusikan dan jawab pertanyaan berikut ini. A. Carilah contoh aktivitas manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. B. Apa pentingnya manusia sebagai makhluk sosial? Manusia sebagai makhluk sosial penting karena mereka membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional, sosial, dan fisik. Interaksi ini membantu dalam pembentukan identitas, pembelajaran nilai-nilai sosial, dan pengembangan kemampuan komunikasi. C. Apa pentingnya manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral? Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, manusia penting karena mereka harus menjalankan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan etika dan nilai-nilai moral. Ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan pihak lain dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. D. Bagaimana tanggapan kalian jika di lingkungan sekitar ada orang yang menjalankan kegiatan ekonomi tetapi tidak menjunjung nilai moral? Berikan solusinya jika ada orang di lingkungan sekitar yang menjalankan kegiatan ekonomi tanpa menjunjung nilai moral. Tanggapan yang tepat adalah mengedukasi mereka tentang pentingnya etika dalam bisnis. Solusinya bisa berupa dialog terbuka, penyuluhan, atau melibatkan pihak berwenang jika diperlukan untuk menegakkan aturan yang ada. 3. Presentasikan hasil diskusi kalian. Mari lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. 3. Sosialisasi. Manusia adalah makhluk sosial yang menghabiskan kehidupan dengan cara berinteraksi dengan individu lain. Sosialisasi adalah proses sosial seumur hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan. Melalui sosialisasi, kita mempelajari nilai-nilai budaya, norma, dan peran. A. Hakikat sosialisasi. Sosialisasi adalah proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga memberikan kepribadian seorang individu. Dapat dikatakan, sosialisasi merupakan proses seumur hidup yang berkaitan dengan cara individu mempelajari nilai dan norma sosial yang ada atau berlaku di masyarakat agar dapat diterima kelompoknya. Sosialisasi dapat dilakukan oleh berbagai individu termasuk orang tua, guru, teman sebaya, saudara kandung melalui sekolah, televisi, internet, ataupun media sosial. B. Agen sosialisasi. Sosialisasi terjadi sepanjang hidup dan sampai batas tertentu. Interaksi sosial meliputi perpindahan individu dari satu tempat ke tempat lain,
Peran dalam hidup mereka mulai dari lulus sekolah, memperoleh pekerjaan, menikah, memiliki anak, hingga pensiun. Berikut merupakan agen-agen sosialisasi. 1. Keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan terpenting. Agen sosialisasi keluarga terdiri dari sistem keluarga inti, nuclear family, dan sistem kekerabatan extended family. Keluarga inti meliputi ayah, ibu, dan saudara kandung maupun angkat yang tinggal dalam satu rumah. Sedangkan sistem kekerabatan meliputi kakek, nenek, paman, dan bibi. Keluarga termasuk kelompok primer yang memiliki intensitas tinggi dalam mengawasi anggota keluarganya. Sosialisasi dalam keluarga dapat memengaruhi pembentukan kepribadian anak. 2. Sekolah. Individu dihadapkan pada berbagai pengalaman berbeda di sekolah. Mereka berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama, kelas sosial, ras, etnis, dan kelokalan. Sosialisasi di sekolah memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan yang berorientasi mempersiapkan peran peserta didik pada masa mendatang. Agen sosialisasi sekolah merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. 3. Kelompok sepermainan. Sosialisasi juga terjadi di antara kelompok sepermainan, baik teman sebaya maupun tidak sebaya. Kelompok sepermainan dapat memengaruhi kebiasaan belajar, selera musik, sudut pandang, dan bahkan gaya berpakaian. Agen sosialisasi kelompok sepermainan merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. 4. Media massa. Media massa adalah sarana komunikasi satu arah ke masyarakat luas. Informasi yang disampaikan melalui media dapat menyebar secara cepat dan luas ke seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Jenis media massa dapat berupa televisi, surat kabar, majalah, film, radio, dan media sosial digital lainnya. Individu akan dihadapkan pada berbagai perilaku, ide, kepercayaan, dan nilai melalui media. Agen sosialisasi media massa merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. B. Proses sosialisasi. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, proses sosialisasi menekankan pada kemampuan anak untuk memahami dunia. Piaget menjelaskan adanya perbedaan tahap anak-anak dalam belajar untuk berpikir tentang diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Tahapan tersebut diantaranya 1. Sensori motor 0-2 tahun. Sensori motor merupakan tahap pertama di mana bayi belajar terutama dengan menyentuh benda, memanipulasinya, dan secara fisik menjelajahi lingkungannya. Pencapaian utama pada tahap ini adalah pemahaman anak bahwa lingkungannya memiliki sifat yang berbeda dan stabil. 2. Praoperasional 27 tahun. Pada tahap ini, anak sudah menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk merepresentasikan objek dan gambar secara simbolis. Anak-anak berbicara bersama, tetapi tidak dengan satu sama lain dalam arti yang sama seperti orang dewasa. 3. Operasional konkret 7-11 tahun. Pada fase ini, anak-anak telah memahami pengertian logis seperti hubungan sebab dan akibat. Seorang anak pada tahap perkembangan ini akan mengenali alasan yang salah dan mampu melaksanakan operasi hitungan matematika sederhana
membagi dan mengurangi. 4. Operasional formal 11-15 tahun. Tahap ini merupakan tahap remaja. Selama masa remaja, anak yang beranjak dewasa lebih mampu memahami ide-ide yang sangat rumit. Ketika dihadapkan pada suatu masalah, anak-anak pada tahap ini mampu meninjau semua cara yang mungkin untuk dilakukan dan melaluinya secara teoritis untuk mencapai solusi. Lembar aktivitas 11. 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. 2. Diskusikanlah bagaimana pengaruh masing-masing agen sosialisasi dalam pembentukan karakter individu. 3. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Mari lanjutkan ke materi selanjutnya. 4. Nilai dan norma. A. Definisi nilai dan norma. Nilai dapat dilihat sebagai sesuatu yang absolut, melekat pada objek, hadir dalam diri manusia, dan identik dengan perilakunya. Franz mengemukakan bahwa norma dapat dilihat sebagai kumpulan perilaku verbal dan non-verbal. Norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, norma berpakaian atau etika berpakaian akan sama dengan tata cara berpakaian. Seorang individu harus menyesuaikan dengan nilai yang dianut masyarakat dalam berpakaian. Norma diturunkan dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Stolly menyatakan bahwa masyarakat akan membutuhkan norma untuk memelihara tatanan sosial yang stabil. Norma dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Misalnya dahulu wanita yang memakai celana dianggap melanggar norma, tetapi saat ini merupakan hal yang biasa. B. Jenis-jenis nilai dan norma. Jenis-jenis nilai berkembang menjadi beraneka ragam tergantung pada kategori penggolongannya. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu A. Nilai material adalah segala hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia, seperti makanan dan pakaian. B. Nilai vital. Nilai vital merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Misalnya, jaring untuk nelayan, payung ketika musim hujan, dan lain sebagainya. C. Nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia, meliputi nilai kebenaran, bersumber dari unsur akal manusia. Contoh nilai kebenaran yaitu hakim yang bertugas memberi putusan pengadilan. Nilai keindahan berasal dari perasaan dan estetis manusia. Contoh mengoleksi perangko, menanam tanaman hias, dan membeli lukisan. Nilai kebaikan, moral, berasal dari kehendak atau kemauan manusia. Contohnya tidak memotong pembicaraan orang lain, meminjamkan pulpen kepada teman yang lupa membawa alat tulis. Nilai religius merupakan nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Contohnya, beribadah tepat waktu, menjalankan perintah yang diajarkan dalam agama yang dianut. Jenis-jenis norma. 1. Norma agama. Norma agama atau religi memuat aturan yang menata kehidupan manusia yang bersumber dari Tuhan. Norma agama terdiri dari sekumpulan perintah dan larangan manusia untuk berlaku yang oleh pemeluknya diyakini kebenaran dan konsekuensinya. Norma tersebut
tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan ibadah, tetapi juga hubungan horizontal, yakni hubungan sesama manusia. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani yang dipraktikkan secara berulang dan menjadi kebiasaan. Norma kesusilaan merupakan susunan dari aturan-aturan hidup tentang cara manusia bertingkah laku dalam kehidupan. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. Contohnya, membentak atau melawan orang tua dinilai sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan dalam berbagai agama. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan artinya mengingkari hati nuraninya sendiri. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan berisi seperangkat aturan yang menjadi panduan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan kaidah sopan santun untuk dapat diterima untuk hidup dalam lingkungan masyarakat. Norma ini bersumber dari budaya dan adat istiadat masyarakat. Perbuatan yang dianggap sopan oleh suatu kelompok masyarakat mungkin dapat dianggap tidak sopan bagi kelompok masyarakat lainnya. Sebagai contoh, duduk di kursi sedangkan orang tua duduk di lantai dapat dianggap melanggar norma kesopanan di beberapa wilayah, tetapi hal tersebut belum tentu melanggar norma kesopanan di wilayah lain. Norma kesopanan dapat berubah seiring dengan sifat masyarakat yang juga dinamis dan mengalami perubahan. Pelanggaran terhadap norma kesopanan akan memperoleh sanksi yang berupa sindiran, celaan, teguran cemoohan, bahkan diasingkan oleh masyarakat. 4. Norma hukum. Norma hukum tersusun atas aturan-aturan yang dibuat lembaga-lembaga resmi tertentu, seperti lembaga pemerintah suatu negara. Norma hukum bersifat memaksa, tegas, dan mengikat warga negara. Contoh dari norma hukum yaitu adanya aturan mengenai hukuman bagi pelanggaran lalu lintas. C. Peranan nilai dan norma. Nilai dan norma dibutuhkan dalam kehidupan untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Berikut peran nilai dan norma lainnya. 1. Mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada dalam masyarakat. 2. Menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasakan ketidakadilan atas perilaku pihak lain. 3. Nilai berfungsi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Norma merupakan pedoman bagi individu untuk berlaku di dalam masyarakat. Norma juga berperan untuk mengatur, mengendalikan, memberi sanksi serta memaksa anggotanya untuk bertingkah laku di tengah masyarakat. 5. Interaksi antar wilayah. Fenomena perbedaan satu tempat dengan tempat lain menjadikan tempat tersebut unik. Interaksi merupakan peristiwa saling memengaruhi daya, objek, atau tempat satu wilayah dengan wilayah lainnya. Setiap wilayah memiliki potensi sumber daya dan kebutuhan yang berbeda dengan tempat lain. Hal inilah yang mendasari terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Coba kalian tuliskan mata pencaharian yang dominan sesuai dengan gambar bentuk muka bumi. Lihat pada gambar pada halaman 39. Setelah kalian mengisi aktivitas individu di atas, apa yang dapat kalian simpulkan? Kalian melihat bahwa berbagai karakteristik muka bumi dapat memengaruhi mata pencaharian. Setiap wilayah
dapat menghasilkan barang kebutuhan yang berbeda dengan wilayah lain karena adanya perbedaan bentuk muka bumi. Selain itu, interaksi antar ruang seperti kawasan pesisir yang menghasilkan hasil laut dengan dataran tinggi yang menghasilkan berbagai sayuran tidak hanya dipengaruhi karena perbedaan bentuk muka bumi. Jaringan jalan dan transportasi juga memengaruhi interaksi tersebut. Hal ini menyebabkan terjadi interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan lain yang tidak ada di wilayahnya. Sebagai contoh, perdesaan menghasilkan sumber pangan yang dibutuhkan penduduk perkotaan. Kota menghasilkan berbagai barang industri yang dibutuhkan penduduk perdesaan. Interaksi juga dapat terjadi antara satu kota dan kota lain berupa pertukaran barang dan jasa. Interaksi antara perdesaan dan perkotaan didasari atas perbedaan karakteristik wilayah yang memengaruhi hasil produksi dan didukung oleh jaringan jalan yang baik sehingga dapat terjadi pertukaran barang. Berikut merupakan perbandingan karakteristik wilayah perdesaan dan perkotaan. Nomor 1, unsur pembeda. Basis ekonomi, perdesaan, pertanian, perkotaan, industri, perdagangan, jasa. Nomor 2, unsur pembeda. Mata pencaharian, perdesaan, agraris, homogen, perkotaan, non-agraris, heterogen. Nomor 3, unsur pembeda. Musim, cuaca, perdesaan, penting dan menentukan. Perkotaan tidak terlalu penting. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa baca di halaman 40. Penggunaan lahan di perdesaan didominasi lahan pertanian, termasuk perkebunan dan perikanan, sehingga memiliki ruang terbuka yang lebih luas dibandingkan areal terbangun. Sedangkan penggunaan lahan di perkotaan memiliki heterogenitas yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan. Hal ini membuat wilayah perdesaan dapat menghasilkan bahan pangan yang dibutuhkan penduduk perkotaan. Misalnya, Kabupaten Brebes memiliki komoditi pertanian bawang merah dan Kabupaten Wonosobo menghasilkan komoditi pertanian kentang. Kedua wilayah tersebut saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kabupaten Wonosobo mengirimkan hasil pertanian berupa kentang ke Kabupaten Brebes dan sebaliknya. Interaksi antara Kabupaten Brebes dan Wonosobo ini merupakan contoh dari interaksi antar wilayah dalam rangka mencukupi dan memenuhi kebutuhan di bidang pangan. Lembar aktivitas 13. 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 35 orang. 2. Carilah berbagai produk yang ada di rumah, bisa bahan makanan kemasan atau barang yang ada di rumah masing-masing. 3. Perhatikanlah informasi, lokasi pembuatan produk yang terdapat di kemasan. 4. Tulislah hasil informasi tersebut pada tabel berikut ini. Nama produk dan daerah asal produk. 5. Diskusikan dengan anggota kelompok kalian mengapa produk tersebut dapat berasal dari berbagai wilayah yang berbeda dan presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. D. Aktivitas memenuhi kebutuhan. 1. Kebutuhan hidup manusia. Manusia memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan manusia ini berbeda antar individu serta sifatnya hampir tidak terbatas. Kebutuhan yang hampir tidak terbatas ini
perlu diimbangi dengan alat pemuas kebutuhan yang memadai. Namun faktanya, alat pemuas kebutuhan yang ada bersifat terbatas dan memerlukan pengorbanan ekonomi untuk memperolehnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? A. Pengertian kebutuhan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berasal dari kata butuh yang bermakna yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Sedangkan arti kata kebutuhan sendiri merupakan sesuatu yang dibutuhkan, dapat berupa tempat, orang, atau semua benda dan yang dibendakan. Kebutuhan merupakan keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terwujud akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Misalnya seseorang yang lapar dan ingin makan, ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup orang tersebut akan terpengaruh. Kebutuhan dan keinginan merupakan hal yang berbeda. Philip Kotler menyatakan, keinginan merupakan kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Contoh kebutuhan adalah makanan, tempat tinggal, pakaian, komunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan contoh keinginan adalah makanan yang enak, rumah mewah, mobil baru, handphone canggih, dan sebagainya. Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dan selalu diberi pilihan untuk memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Dalam menentukan pilihan, seharusnya manusia memperhatikan jenis kebutuhan yang paling mendesak dengan membuat skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas merupakan daftar kebutuhan yang tersusun berdasarkan tingkat kepentingan paling mendesak hingga kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya. Misalnya, seorang siswa memiliki 3 jenis penugasan yang diberikan oleh guru, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan ekonomi. Siswa tersebut sangat menyukai mata pelajaran matematika dan tidak menyukai bahasa Inggris, tetapi tugas mata pelajaran bahasa Inggris akan dikumpulkan hari Senin, bahasa Inggris hari Rabu, dan matematika hari Kamis. Bagaimanakah skala prioritas pengerjaan tugas yang harus dilakukan oleh siswa tersebut? Skala prioritas dalam pengerjaan tugas diurutkan berdasarkan waktu pengumpulan tugas paling cepat, meskipun mata pelajaran tersebut tidak disukai atau diminati oleh siswa. B. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingan, waktu pemenuhan kebutuhan, sifat atau subjek pemenuh kebutuhan. 1. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan atau biasa disebut dengan kebutuhan berdasarkan intensitasnya ini membedakan kebutuhan berdasarkan tingkat seberapa penting seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. A. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia apabila tidak terpenuhi atau pemenuhannya ditangguhkan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Kebutuhan primer disebut juga dengan kebutuhan utama. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan akan makan, pakaian, tempat tinggal,
Makan merupakan kebutuhan utama manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup seseorang akan terganggu. Pakaian juga merupakan kebutuhan utama karena tanpa pakaian yang memadai akan mengganggu manusia dalam aktivitas sosialnya. Selain itu, tempat tinggal juga merupakan kebutuhan primer bagi manusia karena tempat tinggal berfungsi sebagai tempat untuk beristirahat, berlindung, dan berteduh. B. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder termasuk dalam kebutuhan pelengkap karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Apabila kebutuhan sekunder belum bisa terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Misalnya TV, radio, dan buku. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder. Misalnya, membeli jam, tas, atau mobil mewah untuk meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Tingkat kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Perbedaan ini tergantung dari aktivitas sehari-hari, pendapatan, status sosial, kondisi ekonomi, dan lingkungan. Misalnya, bagi seorang siswa, kebutuhan akan buku, seragam, dan alat tulis adalah kebutuhan pokok dan harus terpenuhi. Jika siswa tidak memiliki buku, seragam, dan alat tulis, maka kegiatan belajarnya akan terganggu. Bagi ibu rumah tangga, kebutuhan akan perhiasan, baju, dan gadget terbaru merupakan kebutuhan tersier untuk menunjang penampilannya. Bagi seorang pejabat, mereka membutuhkan jam dan mobil mewah untuk meningkatkan status sosialnya di masyarakat. 2. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa mendatang. A. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Artinya, kebutuhan ini harus dipenuhi pada saat itu juga dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Apabila tidak dapat dipenuhi akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang. Misalnya seseorang yang sakit maka membutuhkan obat atau dilakukan perawatan. Ketika obat tidak diberikan pada saat itu akan menimbulkan resiko yang bisa memengaruhi kelangsungan hidup seseorang. Selain itu, dalam bidang jasa, kebutuhan akan petugas pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran. Apabila kebutuhan akan petugas kebakaran tidak dipenuhi pada waktu tersebut, akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. B. Kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang merupakan kebutuhan yang waktu pemenuhannya bisa dilakukan pada masa mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan masa mendatang dapat dipersiapkan dan direncanakan mulai sekarang. Misalnya, seseorang yang ingin melakukan ibadah haji di masa mendatang dapat menabung mulai saat ini. C. Kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya insidental. Seseorang perlu mempunyai dana darurat untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak. Misalnya, masyarakat yang terkena musibah banjir bandang membutuhkan pertolongan berupa makanan, siap makan dan pakaian bersih saat itu juga. D.
Kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tersebut tidak membutuhkannya lagi. Misalnya kebutuhan akan pendidikan. Seseorang terus-menerus belajar sampai akhir hayatnya. 3. Kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. A. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik, merupakan kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya akan memberikan kepuasan kepada badan atau jasmani seseorang. Jenis alat pemuas kebutuhan ini biasanya berupa benda atau kegiatan fisik yang berfungsi untuk menyegarkan badan seperti olahraga. Contoh lain berupa makanan dan obat-obatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh jasmani seseorang. B. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya akan memberikan kepuasan kepada rohani atau batin seseorang. Kebutuhan ini diperlukan untuk menjaga kesehatan mental dan rohani seseorang. Contoh kebutuhan ini adalah rekreasi setelah bekerja terus-menerus atau kajian rohani rutin untuk meningkatkan keimanan. Jika kebutuhan rohani ini terpenuhi, biasanya seseorang akan merasa lebih tenang, puas, dan merasa aman. 4. Kebutuhan berdasarkan subjek. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. A. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang. Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka individu tersebut yang merasakan manfaatnya. Kebutuhan setiap individu berbeda-beda. Contoh, makanan bagi yang lapar, obat bagi yang sakit, atau mobil bagi supir taksi online. B. Kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Karena manfaat kebutuhan ini dirasakan oleh semua kelompok, biasanya dalam proses pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh, pembangunan tempat ibadah untuk masyarakat suatu daerah, perbaikan jalan pedesaan, atau pembangunan jembatan penghubung antar desa. C. Faktor yang memengaruhi kebutuhan. Setelah mempelajari berbagai jenis kebutuhan, dalam perkembangannya kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Misalnya, mobil akan menjadi kebutuhan pokok bagi supir taksi online karena tanpa mobil tidak dapat melakukan pekerjaannya. Di sisi lain, mobil akan menjadi kebutuhan sekunder bagi karyawan swasta yang bekerja di dalam kantor seharian. Sementara itu, mobil mewah akan menjadi kebutuhan tersier bagi pejabat atau artis untuk meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Perbedaan kebutuhan setiap individu tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu 1. Jenis kelamin. Jenis kelamin memengaruhi kebutuhan individu. Kebutuhan antara laki dan perempuan akan sangat berbeda dalam beberapa hal, misalnya pakaian. Wanita membutuhkan tas, baju, aksesoris, sepatu, dan juga riasan wajah untuk bekerja atau sekadar bepergian. Sedangkan laki-laki memiliki kebutuhan yang lebih simpel seperti baju, sepatu, dan tas.
2. Tingkat pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan antar individu akan memengaruhi kebutuhan. Siswa SD membutuhkan buku dan alat tulis untuk belajar dan mengerjakan tugas. Siswa SMA atau SMK membutuhkan buku, alat tulis dan laptop untuk mengerjakan tugas, dan tentu akan berbeda lagi dengan kebutuhan mahasiswa. 3. Lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal yang berbeda mengakibatkan perbedaan kebutuhan. Seseorang yang tinggal di wilayah pegunungan cenderung membutuhkan pakaian yang hangat. Sebaliknya, orang yang tinggal di wilayah dengan cuaca panas cenderung membutuhkan pakaian yang lebih tipis. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memengaruhi kebutuhan seseorang. Jika pada tahun 2000-an masyarakat hanya membutuhkan telepon kabel, kemudian dengan perkembangan teknologi masyarakat membutuhkan telepon tanpa kabel, pada perkembangan selanjutnya masyarakat membutuhkan telepon yang dilengkapi dengan kamera, dan pada perkembangan saat ini telepon tidak hanya menyajikan komunikasi dua arah, melainkan dengan beberapa orang sekaligus dalam satu waktu yang sama, bahkan menjadi produk multiguna yang juga bisa digunakan untuk membeli barang, transaksi pembayaran, dan fotografi dengan hasil maksimal. 5. Pendapatan. Besarnya pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap kebutuhannya. Semakin besar pendapatan seseorang, maka kebutuhannya juga semakin besar. Sebaliknya, seseorang dengan pendapatan rendah akan memiliki kebutuhan yang cenderung lebih sedikit. 6. Status sosial. Seseorang yang memiliki status sosial tinggi di masyarakat akan memiliki kebutuhan yang semakin tinggi pula. 7. Selera. Selera setiap orang berbeda-beda sehingga kebutuhannya pun akan berbeda. Seseorang akan memenuhi kebutuhannya berdasarkan selera yang dimiliki. 8. Adat istiadat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat istiadat. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda dengan daerah lain dan memengaruhi kebutuhan masyarakatnya. D. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan dapat berupa barang maupun jasa. Untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan ini, manusia membutuhkan pengorbanan ekonomis atau uang, tetapi ada juga yang didapatkan secara gratis. Adapun klasifikasi jenis-jenis alat kebutuhan adalah sebagai berikut. 1. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu barang bebas dan barang ekonomis. A. Barang bebas. Barang bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya banyak, bahkan tidak terbatas, serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Setiap orang bebas untuk mendapatkan barang ini tanpa batasan tertentu. Misalnya udara, sinar matahari, air laut. B. Barang ekonomis. Barang ekonomis merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Pengorbanan dapat berupa uang, pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, atau pengorbanan lainnya. Misalnya, untuk mendapatkan uang seseorang harus bekerja dengan pengorbanan fisik dan waktu, sedangkan untuk membeli baju seseorang mengorbankan uang yang dimilikinya. C. Barang ilit. Barang ilit merupakan barang yang ketika jumlah barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan ketika jumlah barang ini berlimpah,
justru menyebabkan bencana bagi manusia. Misalnya, api yang jumlahnya terbatas bisa digunakan untuk memasak, sumber penerangan, dan penghangat ruangan. Namun, ketika api jumlahnya banyak justru dapat menjadi bencana bagi manusia karena dapat menimbulkan kebakaran. Dua alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. 1. Barang substitusi. Barang substitusi merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lainnya dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan sama. Misalnya, nasi dan mie instan, di mana keduanya merupakan sumber karbohidrat yang bermanfaat bagi tubuh. Seseorang yang tidak bisa makan nasi bisa menggantinya dengan mie instan. Contoh lain adalah Pertalite dan Pertamax yang merupakan bahan bakar kendaraan. Keduanya bisa saling menggantikan kebutuhan bahan bakar kendaraan. 2. Barang komplementer. Barang komplementer merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap barang lainnya. Jika barang lain tidak tersedia, tingkat kepuasan konsumsi barang tersebut mengalami penurunan. Misalnya kopi dan gula. Seseorang yang mengkonsumsi kopi membutuhkan gula agar kopi tersebut terasa manis. Contoh lain adalah handphone dan charger. Handphone tidak dapat berfungsi jika tidak ada charger untuk mengisi daya baterai handphone. 3 alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Berdasarkan tujuan penggunaannya, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi barang produksi dan barang konsumsi. 1. Barang produksi. Barang produksi merupakan barang yang digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lain. Misalnya, mesin yang digunakan untuk memproduksi makanan, minuman, atau pakaian. Contoh lain adalah tanah yang digunakan untuk menanam sayuran dan berbagai buah. 2. Barang konsumsi. Barang konsumsi sering disebut barang jadi. Barang konsumsi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dan sangat beragam. Misalnya adalah pakaian, makanan, barang elektronik, motor, dan lain-lain. 4. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatannya, alat pemuas kebutuhan dibedakan menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. A. Barang mentah. Barang mentah sering disebut dengan bahan baku. Barang mentah merupakan barang yang perlu melalui proses produksi sebelum digunakan oleh masyarakat. Misalnya adalah kayu gelondongan yang perlu diolah untuk dapat digunakan sebagai meja dan pintu, padi yang perlu diolah menjadi nasi, biji kapas yang perlu diolah agar dapat digunakan untuk kecantikan, gandum yang perlu diolah menjadi tepung gandum. B. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang belum dapat dikonsumsi dan masih dalam proses produksi. Misalnya adalah tepung gandum yang masih perlu diproses untuk membuat roti, kayu potong yang perlu diolah untuk menjadi meja dan kursi. C. Barang jadi. Barang jadi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Barang jadi merupakan hasil akhir dari pengolahan barang mentah dan barang setengah jadi. Misalnya adalah roti, kapas kemasan, meja, dan kursi. Lembar aktivitas 14, 1. Buatlah kelompok dengan anggota 35 orang. 2. Diskusikan kebutuhan masing-masing anggota kelompok selama 3 hari terakhir. Tulis kebutuhan yang dipenuhi selama 3 hari terakhir dan pengorbanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Bandingkan kebutuhan masing-masing anggota. Mengapa terjadi perbedaan kebutuhan dalam kelompok? Apa faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan? 4. Tulislah hasil diskusi dalam buku catatan, kemudian presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Refleksi. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki berbagai kebutuhan seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Alam Indonesia dianugerahi kekayaan, sumber daya yang melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Perbedaan karakteristik wilayah menyebabkan terjadinya keragaman sumber daya yang dihasilkan. Hal inilah yang mendorong terjadi interaksi antar wilayah untuk mencukupi kebutuhannya. Selain interaksi antar wilayah, sebagai makhluk sosial, tentunya manusia senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Sepanjang perkembangan usia, proses sosialisasi berupa pembelajaran mengenai nilai, aturan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat juga berlangsung. Terjadinya proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat dapat memengaruhi pembentukan karakter dan gaya hidup. Coba kalian renungkan pertanyaan berikut ini. 1. Karakter apa yang menonjol dalam diri kalian? 2. Apakah karakter tersebut mirip dengan salah satu anggota keluarga kalian? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? 3. Bagaimana sikap kalian dalam berinteraksi dengan teman yang memiliki karakter berbeda dengan kalian